wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, tapi sepanjenengan waktu luang panjenengan untuk melakukan dialog terkait dengan keberadaan sinyalir. Di sinyalir ada siswa kami yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena putus sekolah. Jadi dia sudah terancam tidak mau lagi sekolah. Saya selaku guru yang ditugaskan untuk melakukan home visit ini mau melakukan dialog atau wawancara kepada panjenengan supaya nanti saya mendapatkan gambaran bagaimana kalau alternatifnya anak nanti dimasukkan ke PKBM supaya mendapatkan sertifikat atau ijazah minimal paket B, kalau bisa ya paket C. Nah, tujuan saya untuk kegiatan ini adalah yang pertama memahami mekanisme dan persyaratan pendaftaran program sekolah terbuka atau katakanlah kalau di sini namanya paket B karena anaknya nanti kan masih tingkat SMP. Dan kemudian yang kedua mengetahui sejauh mana kurikulum dan metode pembelajaran dan sistem evaluasi yang diharapkan. Dan kemudian yang ketiga mengidentifikasi dukungan yang tersedia untuk siswa dengan kondisi khusus. Jadi anaknya sudah sulit untuk mau sekolah. Kemudian yang keempat menjajaki kemungkinan kolaborasi dan pendampingan lanjutan. Bagaimana nanti kalau anak ini mau sekolah di paket B atau terbuka ini keberlanjutannya seperti apa. Nanti kami juga ingin tahu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengumpulkan informasi praktis untuk disampaikan kepada anak dan orang tua anak yang tadi terancam untuk tidak dapat melanjutkan sekolah tersebut. Oke, kira-kira kita mulai untuk pertanyaan pertama tentang profil dan legalitas kegiatan PKBM ini. Yang pertama, apakah panjenengan sakit atau bisa menjelaskan profil singkat tentang keberadaan PKBM ini? Untuk PKBM Nusantara ini berdiri dari tahun 2015. Sudah lama. Dan ini alhamdulillah juga sudah terakreditasi B. Untuk pembelajaran nanti itu kita bisa membantu anak-anak, kan PKBM itu kan non formal beda dengan formal. Jadi memang kita itu membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah di formal, kita bantu di setara ini. Untuk pembelajarannya nanti itu ada tatap muka dan ada pembelajaran online, membantu anak-anak yang bekerja, yang kesulitan, misalkan anak pondok dan lain-lain. Selanjutnya apa kira-kira ya visi misi PKBM itu namanya PKBM Nusantara ya? Apa visi misi PKBM Nusantara dalam menangani pendidikan anak yang putus sekolah? Ya, PKBM Nusantara itu PKBM pada umumnya, khususnya di PKBM Nusantara itu melayani anak-anak yang belum terlayani. Melayani belum terlayani. Oke, bagus sekali visi misinya. Oke, terus yang berikutnya program pendidikan apa saja yang ada di PKBM Nusantara ini? Programnya ada paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. 3 saja. Jadi dari SD sampai dengan SMA ya. Oke. Yang kedua ini nanti terkait dengan mekanisme dan pendaftaran serta syarat-syarat yang harus dipenuhi seandainya nanti putra-putri kami ada yang mau ke PKBM. Yang pertama adalah apa ya persyaratan administrasi untuk pendaftaran paket B? Untuk persyaratan pendaftaran paket B, yang pertama fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir dari SD-nya atau MI-nya, kemudian akte kelahiran. Untuk foto nanti bisa menyusul. Tapi yang
3 tadi yang harus menggunakan. Kira-kira ada nggak untuk biaya pendaftaran atau sebagainya? Untuk program 3 tahun gratis. Oh, gitu. Nggih. Oke, sebelum nanti berlanjut, kita lanjutkan ke pertanyaan Terus yang ngeten, nambahi sekedap, misalkan anaknya pernah putus sekolah, nanti misalkan kelas 8 putus sekolah, nanti bisa langsung melanjutkan di kelas 8. Oh, gitu. Putus sekolahnya di kelas 9, tiba-tiba dikeluarkan ada masalah di sekolah, ya langsung bisa di kelas 9. Nah, sayangnya yang bermasalah ini baru kelas 7. Tapi anaknya sudah dewasa. Artinya sudah secara usia itu sudah harus dikira sekarang sudah 14 tahun. Kelas 9. Nah, kan usianya kan sudah cukup dewasa, cuma kalau kita merunut ke ijazah SD-nya ya baru kemarin itu dia lulusnya, cuma agak kesulitan ya nanti kalau seandainya. Pijakannya itu ijazahnya, ijazahnya pijakan terakhir tahun berapa? Misalkan tahun 2013 lulus SD, umurnya sudah 13 tahun misalkan, 12 tahun. Nah, kemudian anaknya sekolah di SMP, ini umurnya sudah 15 tahun, ini masih kelas 7. Yang jadi pijakan tetap ijazah. Soalnya ada rekam jejak rapodik. Jadi tetap harus 3 tahun. Makanya tadi kalau putus bisa langsung melanjutkan karena rekamnya sudah ada. Nah, makanya yang ini kan kami juga belum berani melepaskan rapodiknya. Nanti khawatir nanti nggak bisa berlanjut gitu loh. Jadi rapodik masih tetap ada untuk rapodik ini masih ada di sekolah, belum dikeluarkan untuk rapodiknya. Yang berikutnya adalah bagaimana ya proses validasi dan penempatan level belajar. Penempatan level belajar. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kira-kira bagaimana validasi penempatan? Dasarnya rapot atau apa? Kalau belum pernah sekolah sama sekali kan tetap 3 tahun. Tapi kalau nanti anaknya sudah pernah sekolah seperti tadi, ya melanjutkan nanti bisa langsung di kelas yang dituju. Misalkan putus kelas 8, nanti ya bisa di kelas 8, misalkan di semester genap. Ya untuk persyaratannya ada mutasi sama rapot. Berarti validasinya adalah mutasi dan rapot ya? Validasinya, jadi rapot terakhir yang harus dia genap atau ganjil. Nah, sayangnya ini kemarin baru di awal sekitar bulan Agustus September dia sudah mulai geor dan akhirnya kemarin kan nggak ikut semester. Anaknya kan begini Pak, misalkan ada kemurahan dari sekolah, anaknya walaupun dia tidak ikut KBM, itu kan bisa menugasi dari madrasah itu berikan tugas-tugas tertentu dari mapel-mapel yang ada itu sehingga nanti untuk rapotnya itu nilai rapotnya. Oke, berarti nanti kami juga akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah biar nanti kalau saya merintah itu guru itu nggak mungkin kalau saya merintah, yang merintah kan nanti kan otomatis kami kepala sekolah nanti supaya ini bisa mendapatkan nilai dan bisa berlanjut di semester 2 gitu. Misalkan usianya sudah banyak, aras-arasan budal, ketambah di perbuatannya sendiri ya. Tapi kan namanya aturan itu kan tidak kaku. Kita mengolah bagaimana agar anak ini bisa terwadahi. Yang berikutnya, apakah ada program khusus untuk anak dengan gap pendidikan yang lama, artinya lama tidak? Sedangkan tadi kan validasinya kan ijazah, kalau lama itu kira-kira ada program khusus nggak? Lama pribadi? Sama tidak sekolah? Lama tidak sekolah. Nanti kan ada tatap muka, terus ada tutorial, nanti bisa dibantu sama guru mata pelajarannya masing-masing, bisa langsung kita menyediakan di grup WA. Nanti kalau ada yang lebih sulit nanti ya bisa langsung japri gurunya masing-masing.
maksud saya begini, anak itu misalnya lulus tahun 2021, sekarang sudah 2025 dan 6 ya katakanlah. Paket ABC itu bebas usia Pak. Jadi artinya apakah itu nanti juga langsung juga 3 tahun untuk pendidikannya atau dasarnya ijazah Pak? Ya kan ijazah kan dia kan lulusnya kan 2021 lulusnya SD kan misalnya dia sudah tidak sekolah kan berarti sudah 4 tahun 5 tahun hampir 5 tahun. Apakah itu juga mulai dari kelas 7 berapa sehingga nanti 3 tahun lagi baru bisa mendapatkan ijazah atau berikutnya? Ini yang dan kemarin tuh ya baru tahun 2025, tapi masih nunggu info jelasnya dia. Ada placement test itu nanti ada minimal umur, misalkan nanti itu, tapi nanti saya fitkan dulu ya. Ini kan masih kemarin masih infonya ya. Untuk paket C nanti yang umur minimal itu 25 bisa masuk di kelas 11, bisa 2 tahun, tapi ada minimalnya umur gitu. Kalau paket B, paket C 20, tapi ini belum fix. Kemarin pas di Dinas Paron kemarin ya diinfokan sama tutornya sama itu katanya, tapi saya belum tahu fixnya. Artinya kalau seperti itu kan anak yang terancam putus sekolah itu tetap 3 tahun gitu. Artinya mulai dari 3 tahun. Cuma waktu belajarnya fleksibel gitu ya, jadi nggak terlalu tapi tetap nanti lamanya juga 3 tahun. Artinya sesuai dengan temannya yang dulu masuk di SMP 3 tahun nanti juga bisa 3 tahun untuk menyelesaikannya itu. Jadi bareng lah cara nanti keluarnya. Oke, yang berikutnya bagaimana fleksibilitas waktu dalam pendaftarannya saja, mulai dari pendaftaran. Fleksibilitas seperti apa? Fleksibilitasnya. Pendaftarannya di sini kan kalau bukanya kantor regulernya itu pagi sampai sore. Tapi untuk pendaftarannya nanti bisa kadang ya sewaktu-waktu, bisa sambil by WA bisa. Apakah harus menunggu tahun ajaran baru atau kapan saja bisa? Niku paket niku setelah dibuka tidak ditutup. Berarti kau mau melayani yang tidak atau belum melayani. Oke. Yang berikutnya terkait dengan sistem pembelajaran dan kurikulum di PKBN Nusantara ini. Bagaimana ya metode-metode yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, mungkin tatap mukanya seperti apa, kalau harus online atau daring itu seperti apa, kalau menggunakan gabungan antara online dan daring itu seperti apa? Kalau kurikulumnya sekarang itu kan mengacu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka apa? Yang kemarin pelatihan apa? Merdeka pembelajaran mendalam nggih maju nggih. Dan itu disesuaikan dengan pembelajaran mendalam itu. Deep learning-nya niku. Jadi intinya semuanya anak-anak itu lebih ke praktek. Misalkan kalau bahasa Indonesia tidak hanya teori saja, jadi anak-anak diajak ke bisa pidato, bisa puisi, untuk matematika nggak hanya teori, kadang-kadang kan bosan anak paket nih. Nah itu lebih diajak misalkan ngukur tanah, diajak diskon prakteknya itu gimana, terus hitungannya gimana, bisa kolaborasi dengan mata pelajaran IPS kayak gitu. Berarti jenenge kayak menjadi pelajaran terpadu gitu ya. Lebih banyak ke praktek. Langsung praktek. Setiap bulan ada pelatihan di PKBN Nusantara. Itu gantos-gantos pelatihannya. Oke. Berikutnya berapa jam atau berapa lama pembelajarannya per minggu? Per minggu 3 hari Pak di sini. Per minggu 3 hari. Yeah.
Misalnya apa aja mungkin kalau boleh tahu. Pagi jam 8 sampai jam 14. Jam 21.3. Kalau Sabtu Minggu pagi sampai siang sampai jam 11. Itu yang full dari apa? Yang dari pagi sampai hari Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat itu full. Kalau Sabtu Minggu nanti online Pak. Tapi jamnya itu nanti jam 8 sampai jam 11. Nanti ada absensinya juga. Berarti kalau anak itu seandainya nanti bekerja, otomatis yang hari Jumat itu diliburkan kita bekerja dulu. Mungkin tidak ikut teknisnya. Untuk yang Sabtu Minggu nanti itu bisa kalau misalkan dilihat sorenya atau absen dulu pagi lah. Nanti pelajarannya dilihat sorenya nggak apa-apa gitu ya. Tapi pagi harus absensi. Oke. Lalu berikutnya, apakah kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Kurikulumnya? Ya, tadi kurikulum Merdeka yang mengacu pembelajaran mendalam. Jadi kan tadi kan sampaikan banyak prakteknya, artinya langsung mengacu kepada kebutuhan peserta didik. Kalau sudah bekerja berarti kan seandainya diskon itu bagaimana menghitungnya, itu langsung praktek. Biasanya Pak, yang tidak bisa ikut kita kasih tugas video, kirim video seperti tiap tahun kan ada kegiatan outdoor study, ada di situ ada vlog dan seterusnya. Yang tidak bisa ikut ini dikirim video. Jauh misalkan karena suatu hal tidak bisa melaksanakan kegiatan bersama, harus mengirimkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang berikutnya, bagaimana ini sistem penilaian atau katakanlah ujian yang diselenggarakan di PKBM? Ujiannya nanti yang sering itu pakai ujian online, Google Drive. Tapi nanti ada juga beberapa yang harus datang untuk ujian ANBK, untuk UK harus datang. Kalau untuk yang semesteran seringnya itu ya Google Drive, ya Google Form ya. Google Drive, Google Form Pak. Yang berikutnya terkait dengan dukungan untuk siswa dengan kondisi khusus, seandainya nanti ada, seandainya apakah ada kondisi khusus dari siswa, nanti ada pengecualian. Yang pertama, bagaimana PKBM Nusantara ini menangani peserta didik dengan latar belakang masalah yang kompleks dalam keluarganya, mungkin ekonomi, perpecahan keluarga, mungkin juga faktor-faktor yang lain. Seperti apa nih dukungan yang diberikan? Lebih fokus ke kemana? Pembiayaan mungkin bisa pembiayaan pertama. Kemudian yang kedua, mengatasi tekanan batin yang dihadapi karena tekanan ekonomi, kemudian karena orang tua yang pisah, atau karena mungkin mendapat bullying dari teman-temannya. Nah, seperti apa kira-kira dukungan? Kita ada BK-nya Pak. Ada BK. Jadi misalkan dalam penanganan khusus seperti ada anak tertok, itu anak yang dulunya katanya masih kelas 6 Pak. Pernah kecelakaan terus sering dibully teman-teman ini. Tidak mau datang ke sekolah, tidak mau datang ke PKBM. Jadi kita berikan layanan khusus seperti itu. Seminggu kasih tugas, kalau berapa kali 3 hari setiap ada kegiatan pembelajaran itu kasih tugas khusus. Satu yang seperti itu. Kemudian PKBM Nusantara itu kan memberikan pelayanan gratis 1-3 tahun gratis. Yang kedua yatim Pak. Yang ketiga duafa selama 3 tahun itu tidak ada biaya sama sekali. Kalau seandainya mengadakan kegiatan yang outdoor seperti yang Anda bilang tadi, itu apakah anak ada pengeluaran untuk itu atau ada yang menghandle?
di sini kan untuk pelatihan kan hampir setiap bulan ya. Itu misalkan pelatihan grafting alpukat, terus budidaya jeruk, free semuanya. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Seandainya nanti anak itu sekolah di sini, artinya kan ini kan juga sebagai bekal saya untuk menyampaikan kepada orang tua, kepada anaknya nanti. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kita nih Pak, kalau grafting ya kita carikan, kita akan cari tenaga memang yang profesional. Memang dia bergelut trainer di bidang grafting dan seterusnya. Dan biayanya nanti lembaga yang menghandle semuanya. Kecuali kalau kegiatan outdoor study itu bagi anak-anak yang ikut serta yang wajib ikut itu diwajibkan ikut yang menjangkau Pak. Kalau memang tidak ada halangan dan seterusnya, tidak ada istilahnya hal yang memberatkan, misalkan terus saya hamil dan seterusnya, itu biayanya ringan, biayanya sangat terjangkau, Yang penting anak-anak bisa ikut, kemudian menyelesaikan tugas. Cara dihitung seperti sekolah ya tidak sama. Artinya dengan misalkan ke Jawa Tengah biayanya 70.000 itu kan tidak sama dengan formal itu Pak. Formal bisa 1 juta. Soalnya buat makan dan lain-lain. Sudah makan, sudah dapat fasilitas. Oke. Yang berikutnya terkait dengan program percepatan anak yang tertinggal, mungkin karena daya belajarnya yang lambat ya. Itu seperti apa nih? Kalau seandainya ada anak yang istilahnya katakanlah dudel, itu seperti apa anunya program percepatannya supaya bisa mengikuti teman-temannya yang lain? Ada layanan khusus Pak itu. Pokok yang penting masuk setiap hari barangnya. Dulu ada anak di sini, SDN Kandung 1. Itu kelas 1, kelas 2 tidak bisa baca sama sekali. Tapi ngaji teng mriki tiap hari masuk. Akhirnya pokoknya sampean tiap hari masuk ke sini sakareng pakai karton ndak ya ora apa-apa, kaos. Pokoknya sampean sak isane kok komputer. Ini tenaga yang ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang memberikan pelajaran khusus di sini. Setelah bisa baca terus buatan baru masuk. Tapi yang jilid tetap Pak, guru-guru semua kan di sini setiap bulan rapat membahas perkembangan anak-anak. Jadi guru-guru semuanya itu gini, kalau di PKBM ya anak-anak itu yang sekolah itu kan kompleks, ada yang pinter, ada yang sedang, ya ada yang ke bawah. Nah, untuk memicu biasanya itu pertanyaannya juga beda-beda menyiapkannya. Soalnya kalau sama yang pinter itu terlalu enak jawabnya. Soalnya kan di sini kan banyak anak khusus bahasa Inggris, emang anaknya itu ya asli pinter-pinter cuma ya ikut persamaan. Itu pinter-pinter. Dari pondok mungkin pinter-pinter. Bahasanya bahasa gontor. Gontor. Jadi macam-macam yang biasa memang dia ngapal Al-Quran atau memang maksudnya biasa nanti kadang putus gitu loh, nggak tahu kena masalah anaknya biasa. Ada yang memang asli memang ke bawah nonton, tapi sudah berkali-kali rapat guru-guru sudah gimana cara mengatasinya nonton sudah pertanyaan yang berbeda-beda, stimulus yang berbeda-beda. Oke. Yang berikutnya terkait dengan biaya dan bantuan keuangan. Mungkin ini kan juga sering menjadi momok ya. Kalau saya nggak tahu kan itu menjadi momok, menjadi sesuatu yang menakutkan untuk anak-anak. Oke, yang pertama, berapa besaran biaya pendidikan dan komponen apa saja yang mengeluarkan biaya? Biayanya 3 tahun gratis semuanya. Tidak ada komponen apapun itu nggak ada. Tidak ada. Kecuali terus tadi itu Pak. Oh nggak ada. Kecuali yang tadi ya yang
jangan itu ya. Tapi itu Satu tahun. Itu pun juga sangat rendah sekali gitu. Enggak ada, artinya kalau toh keluar itu hanya untuk kebutuhan itu aja untuk bukan Untuk SPP free semua. Oke. Yang berikutnya, apakah ada skema beasiswa atau mungkin nanti seandainya anak itu masuk kemudian dia dari keluarga yang tidak mampu, bisa kira-kira kayak semacam PKH atau PIP ada Pak. Untuk PIP. Nanti PIP itu biasanya itu otomatis kalau dari dulu MI-nya atau SD-nya dapat, nanti di paket B, di paket C-nya otomatis dapat. Kalau yang tidak dapat nanti bisa diajukan. Ya, oke. Karena kan ini sebetulnya sih ada 3 anak dari desa, menurut saya itu semuanya dari ekonomi yang terbelakang. Karena kenapa jadi kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, akhirnya nggak bisa lanjut untuk pendidikan. Besar PKBM Mbak kali SMP. Kalau sama formal. Berformal besar PKBM. Gitu. Paket B 750, paket C 1.800.000. 1 tahun 1.400.000. 1.800.000. Paket B. Paket C. Paket B. Paket itu cuma 750. Setahun. Itu kan bisa dipakai untuk apa? 900 atau 750 ya? Yang harus yang B kok. SMP tak mau. Yang terakhir terkait dengan biaya lagi, apakah peserta didik bisa mengakses program Indonesia Pintar atau PIP tadi, atau bantuan-bantuan lain dari daerah mungkin atau dari mana? Seperti Genuta. Genuta harus khusus sekolah formal. Kayak Gudang Garam gitu juga nggak pernah. Belum pernah dapat ya, belum pernah nyoba. Tapi kalau anaknya nyoba langsung cari bantuan. Yang jelas kalau Genuta kita kapan itu tanya Pak Kasih. Pak Supriyono. Pak Supriyono? Itu Pak Supriyono lagi? Iya. Oke, ya. Masih gede lah. Tanya, masa pakai tuh nenek Genutan itu Pak? Khusus formal Mas. Kalau saya dengan Pak Tri itu, kan saya sudah sering ke rumahnya. Karena kan istrinya itu kan teman tim pengembang. Dulu tapi sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kalau dulu kan teman tim tim pengembang kurikulum jadi SMP. Oke, yang berikutnya hubungannya dengan pihak eksternal. Bagaimana ya kerjasama PKBM dengan dinas pendidikan atau dengan instansi-instansi yang terkait dalam program pembelajaran? Yang terkait dengan program pembelajaran di luar sekolah yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan, itu ya dengan pabrik seperti bisi. Kita pengembangan minimal anak itu punya keterampilan ini Pak, mematik keterampilan anak-anak itu yang paling penting. Jadi orang sampai iso pinter sekolah, paling tidak ini pikiranmu terbuka untuk yang lebih jauh. Ini keperguruan sini Pak Jero. Kita tim yayasan sini itu kan ada yang kebetulan ada yang punya Jero. Nah, kita karena Pak Karmanto sampai tanya apa saja, bagaimana mulai dari awal sampai hulu sampai hilir tentang budidaya jeruk. Tapi kalau jeruk toh ini sama kembang dewi dan seterusnya. Dengan Dodi. Berarti ada keterkaitan dengan dunia usaha. Ada. Banyak kan. Kemarin kayak tas anyaman dengan UMKM Kebo. Jadi, terus sama Pak Karmanto itu kan juga budidaya jeruk. Yang berikutnya yang terakhir dengan
hubungannya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, bagaimana keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pembelajaran. Apakah ada misalnya menghadirkan tokoh atau tokoh masyarakat di sini untuk menyampaikan pembelajaran? Belum. Yang ada itu biasanya dari pihak dinas seperti Pak Pengawas, seterusnya, yang ada kaitannya dengan kedinasan. Selama ini itu yang dilakukan di sini. Kalau yang dari tokoh masyarakat dan seterusnya ya belum pernah. Oke, yang berikutnya tentang kelulusan dan keberlanjutan peserta didik yang ada di PKBM ini. Bagaimana prosedur kelulusan dan pengakuan ijazah yang bagi anak yang sekolah di PKBM? Legalitasnya. Nah, legalitasnya, pengakuan ijazah. Nah, itu seperti apa? Anak-anak dari paket C kuliah di negeri bisa. Nggak ada masalah, kan memang sama saja. Paket C dengan SMA, SMK sama saja. Misalkan mau kuliah di negeri, ya sama, tinggal tesnya saja. Tapi pendaftarannya bisa. Untuk selama ini, misalnya dari paket D ke SMA negeri, apakah pernah terjadi? Pernah. Tahun ini di SPP 2 anak. Tahu urusan ini? Tahun kemarin SMA 1 Pare. Semada. Semada ada. Yang di sekarang udah kelas 11 di Kandangan ada. Kalau yang baru tahun ini di SPP 2 anak. Oke, artinya kan Sama, diakui ya, iya. kan seperti itu kan nggak ada masalah, nggak ada anu. Kemudian yang berikutnya adalah apakah lulusan dari paket B ini yang bisa melanjutkan, tadi kan sudah sangkut dijawab kali ini, menurut aja bagaimana persentase kelulusan dan keberlanjutan pendidikan lulusan di PKBM ini, persentase kelulusannya dalam setiap angkatan, jumlahnya. enggak, persentasenya bukan jumlah, Persentasenya. artinya lulus semua atau ada yang harus ada yang tinggal atau bagaimana? Ya harus lulus. Mengatasi harus lulus 100%. alternatif. Masalahnya kita sudah alternatif, Pak. Artinya 3 tahun itu harus lulus. Harus lulus ya. Harus tuntas. Nah, gitu ya. Seperti ada program APN itu karena anak putus sekolah itu dituntaskan di mana jadi. Nah itu kan karena program itu kan kemarin kan kalau jenengan itu kan ikuti kan Pak nama jadinya Pak Moksin kan juga ini pokoknya bagaimana harus sekolah. Padahal kalau kita melihat Kepung ini paling tinggi anak yang putus sekolah dan tidak sekolah. Nah, baru kan kalau saya amati di desa saya, dusun saya itu sudah ada 3, belum di RT yang lain yang sudah banyak. Itu kan jumlahnya kalau nggak salah 971 anak. 971 anak. Kepung. 900. Kalau kita baca dari di Capil dari kabupaten itu ada sekitar 971 anak yang putus sekolah dan tidak sekolah apapun itu. Jadi dari SMP, dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Karena kan kalau kita lihat kemarin itu wajib belajarnya kan 13 tahun, bukan 9 tahun lagi, tapi sampai lulus SMA. Itu jumlah tertinggi di Kabupaten Kediri. Makanya ya saya kemarin bisa jenis nggak mau, tapi ya sekarang kepolanya pernah didorong, kok SMA itu masuk apa jadi kudu melok karena tertingginya jumlah anak yang tidak sekolah di Kepung ini. Bagaimana bisa merekrut mereka untuk ya tadi alternatifnya hanya di PKBM. Maka mereka anak sekolah terakhir. Nah, itu yang menjadi makanya makanya Pak di sini niku saya setting Bang. Sutradara niku.
Jadi bagaimana ciptakan suasana seperti di rumah, Pak. Terus kalau buatkan kopi. Setiap pagi sekolah itu pun sama ngopi ya saya lebih. Sudah sediakan teh kopi seperti kita kemas seperti itu. Pagi sampai sore. Oke. Yang berikutnya bagaimana strategi memotivasi peserta didik untuk bertahan sampai lulus? Adakah trik-trik khususnya? Trik khususnya tidak ada, Pak. Tidak ada. Hanya saja yang kita lakukan aja, Pak. Yang kita lakukan. Tidak tahu apakah dengan cara itu terus dia ketemu sendiri, tidak tahu. Anak yang sering kali sekolah ini sudah 6 tahun, Pak, di sini. Bahkan libur 2 kali itu udah mau aja loh. Ya padahal gue musuh kayak rumah nek aku panggake kan lebu lari-lari. Mungkin sudah nyaman dia, sudah nyaman. Jadi sudah 6 tahun, Pak, di sini. Begini kemudian Dia membuat nyaman. Buatnya nyaman dulu anak-anak itu nyaman. Karena memang itu Pak semua itu kipas, berikan kipas. Apakah selama ini sama seperti SMP, SMA tetap ada anak yang putus sekolah di BKBN? Tidak ada. Adanya pindah. Adanya pindah. Oke. Yang berikutnya adalah apakah ada kasus yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk ya meniru-niru lah yang ada satu kasus tertentu yang mungkin itu bisa memotivasi bagi saya untuk apa ya, anak itu jangan sampai putus gitu lah. Kira-kira apa kira-kira? Berkaitan dengan hal itu, biasanya kan anak putus itu kan sebabnya satu problem di rumah. Kemudian kurang diperhatikan. Nah, yang kita lakukan di sini barangkali mungkin bisa dibuat acuan, Pak, ya. Itu kita buat suasana di kelas yang ada itu kan kita keluarga, Pak. Makanya kita sampaikan di sini, sampai merokok tidak apa-apa di sini. Enggak, sekolah kan nggak boleh. Mereka kan tidak boleh. Tapi jangan di ruang kelas, di luar. Tidak pakai seragam, pakai sarung boleh, pakai celana boleh, pakai sepatu boleh, tidak sepatuan juga boleh. Dan itu salah satunya. Barangkali nanti misalkan diterapkan di formal itu ya dengan bentuk lain lah misalkan. Bisa mangan saya ini menanam MBG misalnya. Kalau sini apakah dia dapat MBG? Belum. Ini kayaknya yang baru ini kan ada layanan untuk putus sekolah juga ada ya. Oh gitu. Tapi ada BKB. Ada sampai sore. Ada 3 di sini ya. Ada 3. SPBG-nya. Gini kesemaru. Tambah sana satu. Ceria Pak. Dulu anaknya buatan turun sekolah mulai paket A. Mulai paket A itu tidak sekolah, hanya ikut pembelajaran daring. Kemudian di sini paketannya. Kemudian paket B ya seperti ini pembelajaran. Dan tidak tahu ceritanya bagaimana. Setelah lulus paket B, piyambake niki nyuwun sekolah teng CB. Yang supaya mriki yang Gendeng Sewu. Nopo saged bisa. Akhirnya datang ke mereka sekolah setiap hari. Gumun kula niku lho, gumun kula. Sing terjadi gini. Niki kelas 7, kelas 10. Kelas 10 juga jurusannya mesin atau listrik boten berat. Kelas 10 niku ada 7 atau 9 kelas. Piyambake niku peringkat 1 seluruh kelas. Paralel. Ngantek kelas 12. Saking senenge ngoten tiyang Pak. Betul. Saking senenge. Setiap semester
rapotnya aku dibuka mriki Pak. Yang terakhir dengan apa kolaborasi dan rekomendasi. Menurut panjenengan, bagaimana ya sebaiknya kami mempersiapkan anak untuk masuk PKBM dari kasus yang tadi? Jadi anaknya itu terpengaruh gitu, miniatur. Kira-kira sebaiknya apa yang bisa kami rekomendasikan agar anak ini bisa masuk ke sini? Diajak dulu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, pas hari Jumat, pas pembelajaran, diajak ke tempat ke PKBM dulu. Itu salah satu. Nanti biar ngamati. Oh seperti ini PKBM. Oke. Ya, saya kira begitu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kami lakukan sebagai pendamping dari sekolah untuk mendukung keberhasilan anak? Kira-kira apa saran panjenengan supaya anak ini bisa sekolah, bisa diajak dirayu. Solusinya karena kan sudah sering di komisi oleh BK ini. Jadi kan antara terakhir sudah ini yang terakhir. Jadi bagaimana Mohon maaf pendeta, hubungannya dengan orang tua gimana? Pihak madrasah dengan gini, kasusnya itu dengan kakaknya dengan itu sama, jadi dia putus. Artinya keluarga yang putus sekolah. Jadi dia menggunakan keluarga sebagai acuan. Oke, nggak mau sekolah, ya nggak mau sekolah. Itu yang informasi yang saya dapat. Terus kemudian hubungannya dengan temannya bagaimana? Kalau dengan teman itu tadi sebetulnya nggak ada masalah, dengan teman-temannya nggak ada apa-apa. Itu kasusnya karena dia itu pertama ketahuan bawa rokok, kemudian itu sudah ditangani. Kemudian yang kedua merokok, kasusnya seperti itu di sekolahan. Kemudian setelah itu ditangani, itu jangan mau masuk. Itu ya, kasusnya seperti itu. Dan karena usianya kan sudah kelas 9. Kalau bisa mengedukasi orang tuanya yang paling penting. Soalnya kalau anak itu mesti merasa nggak butuh, nggak butuh kayak apa, kadang males gitu. Tapi yang sering orang tua itu terus gendandapan anaknya butuh, pengen kerja, ternyata kesulitan karena terhalang ijazah nggak bisa. Terus sekarang PKH juga ya harus sekolah anaknya yang ini kan kemarin beberapa orang kan minta daftar hadir absen dan lain-lain. Berarti kan memang benar-benar diperhatikan sekarang. Oke, yang terakhir untuk kegiatan ini, wawancara ini, apakah PKBM terbuka ini untuk kerjasama pendampingannya dan monitoring ada sinkronisasi? Maksudnya apakah PKBM ini kegiatan terbuka ya, kan sekolah-sekolah terbuka, kemudian untuk kerjasama pendampingan dan monitoring itu ada sinkronisasi dengan dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, dinas pendidikan atau dengan kita ya pemerintah daerah sendiri juga mencanangkan melalui dinas-dinas terkait, melalui desa, melalui camat, mendata anak putus sekolah. Kita hanya menerima daripada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berdasarkan data yang telah diambil dari desa-desa, dari kecamatan-kecamatan mana seluruh kabupaten Kediri itu, kemudian data-datanya diberikan kepada dinas pendidikan. Nah, kita nanti PKBM diminta untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan anak putus sekolah. Siap membantu. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk melakukan wawancara diskusi dalam rangka menangani anak yang putus sekolah tadi, dan semoga harapannya ini semoga nanti anaknya mau untuk kesini. Tapi paling tidak sebelum saya ke sana
ngomong terkait dengan keberlanjutan kan saya harus tahu, Okay. nanti bisa cerita kepada si anak ini untuk mau melanjutkan pendidikannya walaupun tidak di SMP negeri nanti bisa. Enten malih Pak Waris Semanding mriki. Kula dereng nate semerep yang sepahe. Kula nggih boten tepang ya, boten. Telepon kula nggih ngeten iki, baru-baru telepon. Jenengan saking pundi? Kula saking Semanding. Kula saat ini teng Singapura. Jadi ing Singapura niku telepon kula. Nyanjangne putrane niki gak gelem sekolah. Mondok pakai Sumber Sari mriki. 1 tahun atau 2 tahun mondok. Setelah SMP mondok. Terus mantuk. Nggih. Mondok terus mulai terus ngeten niku akhire. Wis boten kenging diatur belas bapake iki yang supaya sing jalan aja teng Surabaya. Niku nangis kengken anu noto kersane kurun tumut kejar padat. Sakne lah iki larene. Lah kula dereng nate semerep terane jenengan tuh. Kan mriki mawon, kan mriki riyen. Terus beberapa minggu kemudian larene tinggi. Kula tangguti akhirnya di 1 kali, 2 kali, kula WA-ni mawon. Akhirnya kok purun sekolah. Saniki setiap Jumat ya bae to mriki. Oke, berarti seandainya kan kami kan besok mau ke kunjungan Ibu Visit ke area itu, seandainya mudah-mudahan nanti mau dibawa ke sini, nanti bisa diterangkan seandainya kelas saja. Lari niku bulet pertama. Mudah-mudahan sih mau anaknya dibawa ke sini. Mudah-mudahan besok dengan kunjungan itu nanti mau diajak ke sini. Mudah-mudahan ya paling tidak ya memberikan motivasi dan sebagainya supaya tidak hanya kami yang cerita, tapi ada panjenengan juga yang cerita. Saya kira begitu untuk sementara ini. Untuk kegiatan darah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.